Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap apa lagi ya? Sehat sih. Usut mendoain bisa sehat untuk ibunda dan ayahnya juga semua sehat dan semua rezekinya semua tambah banyak. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang bab beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya hari ini Ustaz tuntasin habis bersih. Jadi tinggal tunggu worksheetnya. Insya Allah minggu depan. Oke. Nah, kalau biar memudahkan teman-teman, nah ini ada bacaan-bacaan buat teman-teman nanti gampang baca-baca lagi atau di PTS bisa nonton YouTube Ustaz lagi. Nah, alhamdulillah ya. Ada di halaman 103 sampai di 108. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman termasuk dalam rukun iman yang harus kita meyakini bahwa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasul itu apa sih? Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan tentang agama Islam. Ada berapa sebenarnya Rasulullah dan Nabi itu ada banyak, ada ratusan. Tetapi kita hanya mewajib menghafal itu ada 25 ya. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, dan selanjutnya sampai ada 25. Ada juga Nabi selain itu, emang ada lagi, ada yang kita tidak wajib mengetahui itu ada Nabi Khidir, ada Nabi Sis. Oh banyak. Tapi kita wajib mengetahui ada 25. Nah, kedua, selanjutnya, apakah Nabi dan Rasul itu tetap ada sampai saat ini? Jawabannya tidak ada. Sudah disempurnakan seluruh dari ratusan Nabi, semuanya dari Nabi pertama sampai terakhir. Nah, sudah disempurnakan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khotamul Ambiya, penutup para Nabi. Udah nggak ada lagi zaman sekarang 2021 misalkan dia mengimpi ketemu Jibril misalkan gitu, mengaku diberikan wahyu, bohong. Gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nanti kita bedain, ada bedanya. Kemarin pasti teman-teman baca ada bedanya Rasul, ada bedanya Nabi. Nah, nanti kita akan bahas hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sejak hari pertama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam sudah ada, dari Nabi Adam terus disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Banyak perjalanan, banyak kisah-kisah yang udah teman-teman ketahui, seperti Nabi Musa ini kejar-kejar siapa? Sama Fir'aun. Kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa yang punya mukjizat, wow sebegitu hebatnya. Ada Nabi siapa kemarin? Yunus ya. Subhanallah. Itu kita tuh udah tahu. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Itu banyak kisah-kisahnya, dan itu kita meyakini mereka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah orang laki-laki yang diutus oleh Allah dan diberikan wahyu untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Seperti itu. Ya, kemudian ada sifat-sifat wajib para Rasulullah. Sifat-sifatnya apa aja sih? Yang pertama sidik. Sidik itu benar. Sidik itu benar atau pernah Rasul katakan jujur. Sidik itu jujur atau benar. Jadi seluruh ucapan Rasulullah itu seluruh jujur. Gak ada kebohongan. Yang disampaikan gak ada kebohongan. Itu jujur. Gak ada yang diada-adakan. Jadi semua sifat Rasulullah itu jujur. Sidik. Amanah, dapat dipercaya, omongannya, ucapannya, perilakunya semua dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai melalui malaikat Jibril disampaikanlah. Nah, itu tabligh, sampaikan kembali kepada kita nih semuanya. Kemudian ada fatonah, cerdas. Nabi itu nggak bodoh, cerdas, cerdik. Apalagi kisah Nabi Ibrahim tuh, yang mana ada
Orang-orang kafir menyembah berhala. Pernah cerita ya sebut ya. Jadi orang-orang kafir menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian pada suatu saat, nah itu masyarakat pergi lah tuh, lagi ngadain pesta. Nabi Ibrahim gak ikut. Tiba-tiba Nabi Ibrahim itu bawakan martil, pukulin itu berhala yang kecil-kecilnya, kecil dipukul semua, hancurin, disisain satu satu patung yang paling besar. Kemudian martil itu dikalungin lah ke patung yang paling besar. Sang raja tahu ada masyarakat yang nggak ikut, ternyata Nabi Ibrahim. Ditanya, "Oh masyarakat, wahai warga, mana Nabi Ibrahim?" Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Nah, setelah acara selesai, balik lagi ke tempat berhala. Kaget masyarakat. Kok nih berhala hancur semua? Tadi yang nggak ikut tuh Ibrahim tuh nggak ikut acara. Panggil Ibrahim, dipanggil Nabi Ibrahim dipanggil. Pas dipanggil, Ibrahim, kamu yang udah menghancurkan berhala. Enggak, saya nggak ngancurin. Coba kita lihat siapa yang ada di situ. Yang megang martil siapa? Itu patung yang paling besar. Nah, dia kali yang megang. Apakah dia yang anu? Mana bisa Ibrahim? Mana bisa seorang patung mukul-mukulin, ngancur-ngancurin berhala-berhala yang lain. Dia kan patung, nggak bisa bergerak. Loh, kalau aku nggak bisa bergerak, kenapa kamu sembah? Aku suruh sembah Allah. Nah, itu salah satu kecerdasan dari Nabi Ibrahim. Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Sidik itu jujur, amanah dipercaya. Nah, itu pernah kan lagu-lagunya? Hafalin ya. Nah, awas nanti ada di ujian loh. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat-sifat wajib pada Rasulullah SAW. Kemudian, nah ini dia puncaknya. Puncaknya adalah apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ada Nabi, ada Rasul, tapi sama ya Us? Ya, ada perbedaannya, ada persamaannya. Kita lihat ya perbedaannya. Nah, ada di halaman 106. Jadi perbedaannya adalah apa? Perbedaan yang pertama, Nabi itu tidak memiliki umat, tapi Rasul memiliki umat. Yang pertama, Nabi tidak memiliki umat, tapi Rasul punya umat. Nah, satu tuh perbedaannya. Kedua, Nabi itu nggak punya kitab suci, Rasul punya kitab suci. Gitu. Yang ketiga, perbedaannya, Nabi nggak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya, Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat-umatnya. Gitu Nabi. Ya, yang pertama, Nabi itu tidak memiliki umat, tapi Rasul punya. Nabi pertama punya umat. Nabi tidak punya umat, tapi Rasul punya. Kedua, Nabi nggak punya kitab. Tapi Rasul punya kitab. Ketiga, Nabi nggak wajib menyampaikan wahyunya, tapi kalau Rasul wajib menyampaikan. Itu perbedaannya. Persamaannya apa lagi? Kalau sekarang persamaannya, kalau persamaan Nabi dan Rasul apa? Nah, kalau persamaannya, Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kedua, persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan. Ingat, Nabi dan Rasul laki-laki ya, tidak ada Nabi dan Rasul itu perempuan. Ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat. Hati-hati ya, ini nama mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, namanya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan, kemudian Nabi Nuh bisa selamat, bisa membuat kapal perahu. Nabi Muhammad bisa mendapatkan Al-Quran sampai sekarang, bertahan sampai sekarang utuh Al-Quran. Kemudian banyak mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal.
itu mukjizat. Tapi kalau kepada para ulama, para orang soleh, disebut karomah, kelebihan karomah. Oh, banyak kisah-kisahnya ya, karomah para ulama, kayak Soleh Tanggul yang bisa memberi menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit pada sebuah masyarakat. Seorang ulama soleh ketika dia berdoa hujan pun hilang, itu karomah namanya, kepada orang-orang soleh, kelebihan kepada orang-orang soleh. Kalau kepada kita semuanya ada kelebihan nih, kita ternyata bisa terbang. Kita bisa terbang, misalkan itu bukannya mukjizat, bukannya karomah. Kita ada orang biasa, orang awam, namanya maunah ya. Kita dibedain mukjizat, karomah, maunah. Jangan samain. Ketika kita bisa punya sesuatu, tiba-tiba pas ada petir, kita nemuin uang 200.000 pas petirnya. Jadi petir nyamber pohonnya itu ada duitnya. Aku dapat mukjizat nih. Nggak gitu ya, bedain. Kalau mukjizat buat para nabi khusus. Jadi persamaan nabi dan rasul itu sama-sama memiliki atau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman. Next ya. Kemudian ada namanya Rasul Ulul Azmi. Apa sih itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Ya, sekali lagi, apa itu Ulul Azmi? Orang atau para rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Dan intinya Ulul Azmi ini ujiannya berat sekali. Nabi-nabinya itu ada 5. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau sebut bisa singkat namanya Mimin. Musa, Isa, lagi Muhammad, Ibrahim, Nuh, Mimin. Disingkat Mimin. Kalau kamu sebutkan Ulul Azmi, ingat aja Mimin. Berarti kalau M-nya, M pertama Nabi Musa atau Nabi Muhammad boleh, Nabi Isa. M yang kedua Nabi Muhammad. Nabi yang keempat adalah I yang kedua berarti Ibrahim. N-nya adalah Nabi Nuh. Wah, kalau diceritain panjang nih. Nabi Nuh kenapa disebut ini termasuk golongan Ulul Azmi? Subhanallah ketabahannya ketika berdakwah. Yang Nabi Nuh lawan adalah bukan hanya umatnya saja, tapi anaknya. Subhanallah, siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Nabi Nuh lagi buat perahu, tekanan ngapain ya? Buat gitu-gituan nggak jelas. Tapi Nabi Nuh bilang apa? Allah mengabarkan, memberikan wahyu kepadaku, karena nanti akan ada namanya bah itu banjir besar. Gampang kalau ada banjir mah. Ntar mah kita naik aja ke atas gunung. Gitu Kan'an bilang. Kata Allah, suruh bikin perahu. Subhanallah. Kan'an tetap aja dia mengeyel, malah ngeledekin terus Nabi Nuh. Ayahnya sendiri diledekin. Karena teman-teman awas yang ledek sama orang tuanya, ntar kayak Kan'an, mau kayak Kan'an. Ya. Terjadilah hari pada di mana terjadinya air banjir. Seperti tsunami, banjir bukan sembarang banjir ini, air bah. Semua makhluk hidup, ada yang hewan, ada yang mengatakan itu para manusia, ada sebagian umat Nabi Nuh ikut, kecuali Kan'an lari terbirit-birit pergi ke mana? Ke atas gunung. Ternyata air bahnya itu lebih besar daripada gunung. Selamat nggak selamat Kan'an. Lawannya Kan'an, anaknya sendiri. Dan juga para umat-umatnya yang membangkang kepada Nabi Nuh. Bukan Kan'an doang, umatnya ada juga yang malah ngeledekin. Tapi Nabi Nuh ngapain? Nabi Nuh tetap berdoa kepada Allah semoga umatnya Nabi Nuh itu diampunkan segala dosa-dosanya dan diberikan petunjuk. Ya, tuh Ulul Azmi. Satunya adalah Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim. Sama kayak tadi, sampai ada yang dibakar. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh siapa? Raja. Ada seorang raja
raja yang dihadapkan oleh Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Namanya Raja Namrud dibakar gara-gara pengen mau menyembah kepada Tuhannya Namrud. Tapi dikasih mukjizat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Mukjizat pas dibakar itu bukannya kepanasan tapi kedinginan. Nah, hebatnya Nabi Ibrahim itu. Subhanallah ya. Mantep kan? Nabi Ibrahim. Mukjizatnya, subhanallah. Kemudian ada lagi Nabi Musa. Wah, ini Nabi Musa ini udah cukup khas di telinga teman-teman ya. Oleh Fir'aun, yang mana bisa membelah lautan. Mukjizat salah satunya bisa membelah lautan. Fir'aun orang yang raja kejam. Dia orang kaya raya. Orang masyarakat harus tunduk sama Fir'aun sampai ujung-ujungnya, sampai puncaknya itu Fir'aun mengatakan Tuhan. Saya adalah Tuhan. Subhanallah, nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi ya. Nabi Musa sangat sabar menghadapi Fir'aun. Kemudian sampai puncaknya itu semua umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa, suruh hijrah. Allah mewahyukan melalui Jibril suruh pergi. Dikejar-kejarlah Nabi Musa dan umatnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pas sampai di perjalanan ujung-ujungnya mentok di sebuah lautan. Bingung Nabi Musa. Nah, gimana nih ceritanya? Mentok, meninggal, mati nih kita nih, mati. Kata umatnya, ya Nabi Musa, mati nih kita. Itu tuh lihat, ada kepulan asap. Berarti itu ada kuda-kuda para tentara Fir'aun itu datang. Nabi Musa terdiam. Tiba-tiba ada Jibril mewahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya suruh ketuk itu ketongkatnya, diketuk 3 kali, terbelah lagi lautan. Bingung, kaget. Umatnya pun kaget. terbelah, jadi terbelah gitu. Sisanya daratan. Ya masuk perjalanan tuh. Umatnya Nabi Musa dan semua Nabi Musa. Dan terakhir adalah ketika udah di ujung, tentaranya Fir'aun ikut-ikutan nyebrangin itu lautan. Dan ingat, zaman dahulu orang-orang di Fir'aun itu, tentara Fir'aun itu bukan nggak bisa berenang. Kenapa kok bisa pada meninggal semuanya? Karena begitu dahsyatnya digulung teman-teman. Bayangin kita digulung. Buat kata saya tahu mesin jus blender. Jadi berkata kita kayak begitu tuh, digulung tapi miring. Nah, air masuk. Air di situ. Karena mati semua itu, termasuk Fir'aun mati di situ. Ya, makanya jangan pada sombong. Fir'aun mati karena air. Kita belum bisa punya apa-apa aja, sudah sombong. Baru bisa menang FF berapa kali ngeluar, sombong. Wah, orang tua dilawan. Ngapain orang tua dilawan? Mau kayak Fir'aun digulung. Ya nauzubillah ya, teman-teman. Yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sabar. Pergi hijrah ke Mekah, ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Diusir dari tempat lahirnya. Pergi ninggalin kota tempat lahirnya. Subhanallah, sabarnya Nabi Muhammad. Dari kecil sejak lahir sudah lahir dalam keadaan yatim, ber-5 atau 6 tahun sudah ditinggal ibunya, udah yatim piatu, diurus sama kakeknya. Subhanallah, sabar. Rasulullah ditimpukin di kota Mekah ketika berdakwah, ditimpukin. Mukjizatnya Al-Quran aja, Al-Quran salah satunya. Kedua, Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air ketika para sahabat kehausan. Dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar air. Kemudian apalagi mukjizat dari Allah, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra dan Mi'raj, bisa tembus ke langit ke-7 dalam perjalanan hanya 1 malam. Ya, kita aja pergi ke Surabaya aja naik bis itu kan ya 1 malam ya. Ini bukan dari sini ke Surabaya, bukan, dari sini ke langit ke-7. Langit 7 Saturnus. Langit ke-7 itu bukannya planet yang kita lewatin. Mungkin saja planet itu masih langit pertama, tapi ini langit ke-7. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang bisa masih kita rasakan adalah Al-Quran. Al-Quran itu utuh dari dulu, nggak berubah, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin, karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca, walau karena satu huruf pun, andai kata ada jin dan iblis dan para setan bersekongkol, mereka bersatu dan semua manusia bersatu menambahkan satu huruf saja dalam Al-Quran, itu udah ketahuan. Kok begitu? Karena ada ilmu-ilmunya. Ada ilmu nahwu. Nanti kalau kamu teman-teman belajar di pesantren ataupun nanti di aliyah, itu di SMA, itu ada namanya ilmu nahwu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik. Itu banyak. Itu kalau ketahuan satu huruf itu tuh beda arti. Makanya teman-teman kalau baca itu jangan panjang. Karena Ustaz kadang cerewet kalau lagi baca tahsin tuh, panjang pendeknya, panjang beda. Ada illal ladzina amanu, illal. Kalau illal sama beda, illal ladzina amanu. Ada yang pakai tasydid musyaddah, ada yang enggak. Kalau apalagi illal ladzina, kepada orang-orang mukmin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Misalkan begitu ayatnya. Kepada orang-orang mukmin. Tapi kalau illal ladzi, kecuali orang-orang, beda arti kan? Beda arti. Begitu. Karena Al-Quran itu mujizat Nabi Muhammad, kita rasakan sampai sekarang. Gitu ya, tentang Nabi dan Rasul. Itu penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dapat dipahami, bisa dipahami, dan semuanya sehat walafiat. Putar lagi, diulang lagi penjelasan dari Ustaz, diulang lagi, insya Allah paham. Nggak cukup sekali, 3 kali, 4 kali. Terus ada salah satu teman mengulang-ulang, alhamdulillah paham tanpa membaca. Ada juga gitu, ada juga pakai baca, di sini langsung dibaca. Aku mah habis dengerin video Ustaz full, habis aku baca, nah itu cakep. Aku mau ngulang-ulang terus aku baca, wah itu lebih cakep. Nah begitu ya, doain Ustaz, doain Gezia, doain Sri Ustaz semuanya biar sehat semuanya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.